Halo, selamat datang di channel Warisan Cakrawala TV, yang selalu menyajikan konten-konten menarik seputar sejarah dan budaya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Raden Wijaya, pendiri dan raja pertama Kerajaan Majapahit. Siapa sebenarnya Raden Wijaya? Bagaimana ia bisa mendirikan kerajaan yang menjadi salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara? Dan apa saja legenda-legenda yang menyertai keberaniannya? Simak terus video ini sampai habis untuk mengetahui jawabannya. Raden Wijaya adalah nama asli dari Nararya Sang Ramawijaya, yang kemudian bergelar Sri Kertarajasa Jayawardhana setelah menjadi raja. Ia lahir pada akhir abad ke-13 Masehi, dan berasal dari dinasti Rajasa, keturunan dari Ken Arok dan Ken Dedes, pendiri kerajaan Singhasari. Ayahnya bernama Lembutal, seorang perwira Yuda yang gagah berani, dan ibunya bernama Dyah Dewi Mahisa Campaka, putri dari Mahisa Wonga Teleng, Raja Singhasari sebelum Kertanegara. Raden Wijaya juga merupakan keponakan dari Kertanegara, raja terakhir Singhasari yang terkenal dengan ekspansi wilayah dan politik luar negerinya. Pada tahun 1292 Masehi, terjadi pemberontakan Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang, sekarang daerah Blitar, terhadap kekuasaan Singhasari. Raden Wijaya ditunjuk oleh Kertanegara untuk menumpas pasukan pemberontak yang menyerang dari arah utara. Ia berhasil memukul mundur musuhnya. Namun pasukan pemberontak yang lebih besar datang dari arah selatan dan berhasil menewaskan Kertanegara. Istana Singhasari pun jatuh ke tangan Jayakatwang, dan Raden Wijaya terpaksa melarikan diri bersama istrinya dan sejumlah pengikut setianya. Raden Wijaya kemudian berlindung ke Pulau Madura, dan meminta bantuan kepada Adipati Wiraraja, penguasa Sumenep. Wiraraja menyarankan Raden Wijaya untuk menyerahkan diri kepada Jayakatwang sebagai tanda takluk, dan mengusulkan agar ia diberi tanah di daerah Tarik untuk membuka hutan sebagai tempat berburu. Jayakatwang menyetujui usulan tersebut, dan mengizinkan Raden Wijaya untuk membuka hutan Tarik. Namun, Raden Wijaya tidak berniat tunduk kepada Jayakatwang, melainkan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membangun kekuatan baru dan merencanakan balas dendam. Di daerah Tarik itulah Raden Wijaya mendirikan desa Majapahit, yang kemudian menjadi cikal bakal kerajaan Majapahit. Nama Majapahit berasal dari kata maja, sejenis buah, dan pahit. Rasa buah tersebut, menurut legenda, ketika para pekerja mulai membuka hutan Tarik, mereka banyak menemukan buah maja yang rasanya pahit. Hal ini dianggap sebagai pertanda baik bahwa tempat tersebut akan menjadi pusat kekuasaan yang besar dan kuat. Pada tahun 1293 Masehi, datanglah pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kaisar Kubilai Han ke Tanah Jawa. Pasukan Mongol ini sebenarnya dikirim oleh Kubilai Han untuk menghukum Kertanegara, yang telah menolak permintaannya untuk mengirim upeti dan menghina utusannya dengan mencacah telinganya. Namun, karena Kertanegara sudah tewas di tangan Jayakatwang, pasukan Mongol pun beralih menyerang kerajaan Gelang-Gelang sebagai penerus Singhasari. Raden Wijaya yang mengetahui kedatangan pasukan Mongol, segera menghubungi mereka dan menawarkan bantuan untuk mengalahkan Jayakatwang. Pasukan Mongol menerima tawaran tersebut, dan bersama-sama dengan pasukan Raden Wijaya, mereka mengepung ibu kota Gelang-Gelang. Daha, Jayakatwang tidak mampu bertahan, dan akhirnya menyerah kepada pasukan gabungan tersebut. Raden Wijaya pun berhasil membalas dendam atas kematian pamannya, Kertanegara. Namun, Raden Wijaya tidak berniat untuk tunduk kepada pasukan Mongol, melainkan ingin mengusir mereka dari tanah Jawa. Ia pun menyusun rencana licik untuk menghabisi pasukan Mongol. Ia mengundang para pemimpin pasukan Mongol untuk datang ke Majapahit dan merayakan kemenangan bersama. Namun, ketika mereka sedang lengah dan tidak waspada, Raden Wijaya memerintahkan pasukannya untuk menyerang dan membunuh mereka. Pasukan Mongol yang tersisa pun terkejut dan bingung, dan berusaha melawan balik. Namun, mereka tidak mampu menghadapi pasukan Raden Wijaya yang lebih banyak dan lebih mengenal medan. Akhirnya, pasukan Mongol pun mundur dan kembali ke kapal-kapal mereka. Dengan berhasil mengusir pasukan Mongol,
Raden Wijaya pun memproklamasikan dirinya sebagai raja pertama kerajaan Majapahit pada tanggal 15 Kartika 1215 Saka, atau tanggal 10 November tahun 1293 Masehi. Ia bergelar Sri Kertarajasa Jayawardana, yang berarti, raja yang berjaya karena keberaniannya. Ia juga membangun sebuah candi di Simping, sekarang daerah Blitar, sebagai tempat pemujaan bagi arwah Kertanegara, pamannya yang telah gugur sebagai Raja Singhasari. Candi ini dikenal sebagai Candi Simping atau Candi Harihara, karena di dalamnya terdapat arca Harihara, yaitu paduan antara Dewa Siwa dan Wisnu, yang merupakan perwujudan dari Kertarajasa. Selama masa pemerintahannya, Kertarajasa memperluas wilayah kekuasaan Majapahit dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga yang sebelumnya tunduk kepada Singhasari. Ia juga memperkuat hubungan dengan kerajaan-kerajaan saudara di Bali dan Lombok dengan cara menikahkan putra-putrinya dengan para penguasa di sana. Ia juga membangun sistem pemerintahan yang efektif dengan membentuk Dewan Menteri yang terdiri dari 9 orang pejabat tinggi yang disebut Nayaka-Nayaka. Ia juga memberlakukan hukum yang adil dan tegas bagi rakyatnya. Kertarajasa meninggal pada tahun 1309 Masehi. Setelah memerintah selama 16 tahun, ia digantikan oleh putra sulungnya dari Permaisuri Tribuaneswari, yaitu Jayanegara, yang bergelar Sri Maharaja Mapanji Jayanegara atau Kalagamet. Kertarajasa dimakamkan di Desa Antahpura, sekarang daerah Mojokerto, dengan upacara pemakaman yang megah dan meriah. Makamnya dikenal sebagai Candi Tikus, karena bentuknya yang mirip dengan lubang tikus. Itulah kisah singkat tentang Raden Wijaya, pendiri dan raja pertama kerajaan Majapahit. Ia adalah sosok yang berani, cerdik, dan bijaksana, yang berhasil mengembalikan kejayaan kerajaan Hindu-Buddha di tanah Jawa setelah runtuhnya Singhasari. Ia juga merupakan leluhur dari raja-raja Majapahit selanjutnya, yang membawa kerajaan ini ke puncak kemegahan dan kekuasaannya. Demikianlah informasi mengenai seputar Raden Wijaya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang sejarah kerajaan di Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.